Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran tematik kelas 3. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik seperti bahasa Indonesia, matematika, dan PKN. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lewati yaitu pertama, kita nanti akan belajar tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Seperti untuk nama itu kok bisa besar gimana, kemudian kalau di awal kalimat itu harus seperti apa, dan lain sebagainya. Dan untuk matematika, nanti kita akan belajar tentang satuan waktu. Lebih tepatnya kita akan belajar tentang jam yang kita lihat sehari-hari. Misal jam 7 itu nanti jarum panjangnya di mana, jarum pendek harus di mana gitu. Dan yang terakhir kita akan belajar PKN. Dengan materi kita akan menjelaskan sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan, terus toleransi satu sama lain, dan lain sebagainya. Oke, nah kita langsung masuk ke materi tentang Ayo Membaca. Judulnya itu Menjenguk Nenek. Pada suatu hari, Andi pergi ke Surabaya untuk menjenguk neneknya yang sedang sakit. Andi berangkat dari rumah pukul 8 pagi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, kendaraan Andi kehabisan bahan bakar yang membuatnya harus mendorong motornya untuk mencari SPBU terdekat. Tidak lama kemudian, ada seorang yang menghampiri Andi dan mencoba untuk menawarkan bantuannya. Singkat cerita, motor Andi sudah sampai di SPBU karena bantuan orang tersebut. Lalu, Andi tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantunya, serta melanjutkan perjalanannya ke rumah nenek. Setelah lama di perjalanan, Andi pun akhirnya tiba di rumah nenek pada pukul 12 siang dan bertemu ataupun berkumpul dengan kerabatnya untuk bersilaturahmi sekaligus menjenguk nenek yang sedang sakit. Nah, pada intinya Andi di sini itu sedang pergi ke rumah nenek yang bertepat di Surabaya. Nah, singkatnya Andi berangkat jam 8. Nah, di tengah perjalanan dia sepedanya atau motornya mengalami kehabisan bensin dan harus mencari SPBU terdekat. Dan singkatnya, Andi pun dibantu oleh orang lain untuk mengisi bahan bakar ataupun bensin sehingga motor tersebut bisa menyala. Nah, Andi pun tiba di pukul 12 siang dan bisa bertemu kerabatnya untuk bersilaturahmi dan menjenguk nenek yang sedang sakit. Nah, selanjutnya, kalau kita amati tadi, entah di awal kalimat atau nama Andi ataupun Surabaya itu kenapa kok menggunakan huruf yang besar. Nah, di sini kita biasa disebut dengan huruf kapital. Nah, definisinya apa? Nah, ini huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Berikut adalah aturan dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf itu harus kapital itu harus besar karena huruf itu terletak pada awal kalimat. Misalnya tadi seperti pada suatu hari, nah itu huruf P itu harus besar karena mengawali sebuah kalimat. Sedangkan nomor 2, huruf pertama nama geografik. Nah, geografik itu maksudnya nama sebuah wilayah atau daerah ataupun tempat-tempat
Seperti tadi Surabaya, bisa Jogja, Bandung. Nah itu huruf awalannya harus besar karena mengatasnamakan geografik ataupun tempat. Ketiga itu harus huruf pertama itu nama orang, seperti tadi Andi, A nya harus besar. Kemudian nama lainnya Sinta, itu juga S nya harus besar karena merupakan nama orang. Nah, dan yang terakhir itu huruf pertama pada judul, seperti menjenguk nenek, M nya besar, N nya besar. Karena apa? Karena itu merupakan judul, sehingga itu harus menyesuaikan misalnya tadi besar kecilnya dalam sebuah judul. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika dengan materi satuan waktu berupa jam. Oke, saya bagi dulu ya. Jam itu kan terdiri dari menit hingga detik. Nah, di sini 1 jam mewakili 60 menit. Oke, kalau misal ada 2 jam, otomatis tinggal dikalikan saja kali 2, 60 dikalikan 2 menjadi 120 menit, dan begitu dan seterusnya. Sedangkan 1 menit itu mewakili 60 detik. Misalnya ada 3 menit, itu berapa detik? Ya tinggal kalikan aja, 60 dikalikan 3. 6 kali 3 berapa? 18. Tambahkan 0 di belakangnya, berarti 180 detik. Begitu. Oke, kita coba masuk ke PPT. Nah, ini ada pertanyaan. Lantas memakan berapa lama perjalanan Andi ke rumah nenek jika ia pergi pukul 8 dan sampai di tempat tujuan pukul 12? Nah, tadi kan kalau kita baca itu kan berangkatnya pukul 8, tibanya pukul 12. Kita tinggal kurangkan saja. Pukul sama dengan berapa ini? Nah, 4. Kok bisa 4? Nah, saya beri contoh ini. Ini ada gambar sebuah jam analog yang kita pasti di rumah pasti memiliki. Nah, tadi kan berangkat pukul 8. Nah, kita fokus di angka 8. Coba kita naik, dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti totalnya ada 4. Karena apa? Kita berhenti di angka 12 atau pukul 12 siang. Artinya apa? 4 ini mewakili jam, sehingga total perjalanan Andi memakan waktu selama 4 jam. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dikurangkan kayak gini. Nah, ini bacanya 4 jam ya. Kalau belakang 00 ini mewakili menit, sedangkan yang 04 ini mewakili jam. Jadi kesimpulannya, lama perjalanan Andi ke rumah nenek adalah 4 jam. Misalnya kalau kita bicarakan dengan jam, kalau misalnya kita ubah dengan menit, ya tinggal dikalikan saja. 4 dikali 60 berapa itu? Nah, itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke mata pelajaran PKN. Materinya adalah tentang contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kita kan hidup di masyarakat itu nggak cuma tentang diri sendiri saja. Kita harus berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam berinteraksi itu, kita perlu yang namanya kayak sebuah tentang perilaku yang baik, tentang etika, tentang norma-norma yang harus ditaati dalam lingkungan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari cerita Andi, ada beberapa contoh ataupun sikap yang harus kita patuhi atau kita contoh. Seperti pertama, menjenguk nenek. Nah, ini adalah perbuatan yang baik karena Andi ingat kalau nenek itu sudah sakit dan dia pun berinisiatif untuk menjenguk nenek. Kemudian poin kedua adalah peduli dengan orang lain. Nah, seperti yang kejadian Andi kehabisan bahan bakar atau bensin tadi kan, ada orang lain dengan ikhlas membantu Andi untuk
mencarikan SPBU terdekat. Nah, itu adalah sikap yang patut kita teladani, gitu, kita contoh. Nah, kemudian yang ketiga itu menyambung tali persaudaraan. Seperti yang tadi cerita Andi tadi, dia selain menjenguk nenek, dia juga bertemu dengan saudara atau kerabatnya untuk saling bercerita, saling tentang bagaimana sebagai saudara yang baik begitu. Kemudian yang poin keempat ini mengucapkan terima kasih kepada orang karena sudah dibantu. Nah, seperti yang kejadian Andi kembali ke kehabisan bahan bakar tadi ya, Andi juga mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena sudah dibantu motornya untuk mencari SPBU. Nah, itu merupakan sebuah tentang bagaimana kita memberikan apresiasi karena kita sudah diberikan bantuan. Demikian. Nah, baik, setelah kita tadi belajar tentang huruf kapital, tentang penggunaan jam yang benar, terus tentang sikap-sikap positif, Bapak akan memberikan soal. Nah, dimana soal ini nanti untuk mengukur seberapa paham materi tadi. Nah, di sini tolong diperhatikan petunjuk umumnya, yaitu pertama, tulis namamu di sudut kanan atas sebagai identitas. Kemudian dalam mengerjakan itu harus dibaca teliti, dipahami dengan betul-betul supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya yang membuat jawaban itu salah. Nah, kemudian poin ketiga, kerjakan terlebih dahulu soal yang dianggap mudah. Semisal nanti ada soal yang menurut anak-anak susah, bisa dilewati terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah periksa kembali pekerjaanmu sebelum dikumpulkan. Nah, ini ada beberapa soal, ada 5 buah soal untuk dikerjakan. Saya tunggu nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, karena dirasa waktunya sudah cukup untuk mengerjakan, selanjutnya kita akan mencocokkan satu persatu ya. Nah, yang soal pertama, huruf kapital yang benar pada sebuah kalimat digunakan pada A. Awal kata dari sebuah kalimat, atau B. Kata sifat dari sebuah kalimat, atau C. Kata kerja dari sebuah kalimat, atau D. Akhir kata dari sebuah kalimat. Nah, di sini jawaban yang paling memungkinkan adalah A, yaitu awal kata dari sebuah kalimat, seperti yang saya sampaikan tadi ya, tentang penggunaan kapital itu harus letaknya di mana selain nama, selain tempat, selain jadi salah satunya adalah awal kata dari sebuah kalimat. Selanjutnya nomor 2, penggunaan huruf kapital yang benar adalah. Nah, coba kalau kita lihat satu persatu. Nah, ini yang opsi A ini kurang tepat karena Jogja atau huruf J depannya itu tidak besar. Karena Jogja itu mewakili geografik, sehingga depannya itu harus besar. Nah, yang kedua ini kan A-nya udah benar, A-nya benar, namun ini perginya harus kecil karena ini adalah kata kerja yang harusnya ditulis kecil B-nya itu. Dan ini juga Jogjanya seperti tadi harus besar J-nya, J depannya. Nah, yang C opsi ketiga Ari, nah ini A-nya udah salah. Nah, berarti yang otomatis benar adalah D, Ari, A-nya besar, pergi, B-nya kecil, kecil, dan J depannya Jogja besar. Jadi nomor 2 adalah D. Nah, sekarang nomor 3 matematika. Adik tidur siang selama 2 jam. Adik tidur siang selama titik-titik menit. Nah, ini tinggal dikalikan. Yang perlu diingat adalah 1 jam tadi kan mewakili 60 menit. Nah, terus kalau 2 jam berapa? Tinggal dikalikan saja. 60 atau 2 dikalikan 60.
6 kali 2, 12. Nolnya tambahkan di belakang, berarti 120 menit. Berarti yang benar adalah C. Yang nomor 4, Elsa belajar di sekolah dari pukul 7 dan berakhir pukul 12.40. Jika selama belajar ia beristirahat 20 menit, maka Elsa belajar selama titik-titik menit. Oke, kita hitung pakai tadi ya. Ini dari pukul 7 sampai 12.40. 1 2 3 4 5. Nah, ini Anda kan ada 5 jam yang utuh. Di situ masih tersisa 40 menit, kita simpan dulu. Nah, ini ada jika selama belajar ia beristirahat 20 menit, otomatis 40 menitnya tadi kita kurangkan dengan 20 menit. Jadi 40 menit kurangi 20 menit sama dengan tersisa 20 menit. Nah, sedangkan tadi yang utuh kita udah hitung ada 5 jam totalnya, berarti otomatis kita lihat opsinya. Nah, di sini yang jawabannya mewakili adalah yang B, 5 jam 20 menit. Gitu ya. Terakhir, berikut adalah sikap-sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, kecuali. Nah, kecuali itu berarti yang tidak mencerminkan ya. Berarti toleransi boleh, menolong satu sama lain boleh, acuh tak acuh tidak boleh, yang dia menghormati yang lebih tua boleh atau bisa. Berarti yang tidak baik ataupun tidak patut dicontoh adalah yang acuh tak acuh, C. Nah, silakan dari kelima tadi ditulis benar dan salahnya dan dikumpulkan di meja saya ya. Baik, demikian pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.